Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Mutmainah dengan NIM 2101040021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu tentang penamaan nama rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Penamaan diberikan pada suatu benda untuk mempermudah seseorang dalam mengenalinya. Segala yang memiliki nama mengandung makna di dalamnya, tidak terkecuali penamaan sebuah gedung, kelompok masyarakat, atau komunitas. Hal ini terjadi karena banyaknya ditemukan nama-nama gedung yang tersebar di berbagai daerah, contohnya gedung rumah sakit. Nama juga bertujuan sebagai bentuk harapan dan jati diri dari pencetus yang menetapkan saat gedung itu dibangun. Gedung tersebut terbentuk dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga memiliki nama yang berbeda-beda pula. Namun, gedung juga dibuat berdasarkan pertimbangan pendiri masyarakat dan anggotanya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apa saja nama-nama dan asal-usul rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas? Kedua, bagaimana terjadinya penamaan nama rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas? C. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mendeskripsikan nama-nama rumah sakit, bagaimana asal-usul dan bagaimana penamaan nama rumah sakit di Purwokerto di Kabupaten Banyumas. Kedua, untuk memaparkan terjadinya penamaan nama rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Bab 2, landasan teori. Penelitian relevan. Penelitian yang dianggap relevan yaitu pada analisis semantik makna mengenai penamaan penyebutan produk-produk yang ada di Indonesia. Yang disusun oleh Riri Sumarna, ini dipandang relevan dengan pembahasan penamaan nama rumah sakit di Purwokerto ini di Kabupaten Banyumas. Meskipun pada penelitian tersebut mengambil sumber data yang berbeda dengan data penelitian yang akan penulis analisis pada makalah ini berdasarkan kajian semantik yaitu ilmu tentang penamaan. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini bertujuan untuk mengetahui penamaan nama rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. B. Penamaan. Pengertian semantik. Menurut Hair 1990, halaman 2, semantik merupakan istilah yang digunakan untuk bidang linguistik. Semantik digunakan untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Dalam hal ini, semantik adalah bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semantik yaitu bidang studi dalam linguistik yang mempelajari ilmu tentang makna kata. Selain itu, semantik merupakan bidang studi linguistik yang mempelajari arti mengenai seluk-beluk dan pergeseran makna yang merupakan bagian dari struktur bahasa. B. Pengertian penamaan. Nama adalah kata untuk menyatakan panggilan atau sebutan orang, barang, tempat, dan lain sebagainya. Menurut Purwadarminta, 2007, halaman 793. Nama merupakan hadiah dari orang tua kepada anaknya karena kegembiraannya mendapat anak. Orang tua sangat hati-hati dalam memberikan nama. Nama merupakan doa, cita-cita, dan harapan bagi orang tuanya. Nama yang diberikan kepada seseorang mempunyai arti sangat penting dalam kehidupannya. Nama yang baik merupakan kebanggaan bagi anak jika ia tumbuh dewasa, bahkan bisa menjadi motivasi bagi yang mempunyai nama untuk menjadi orang yang baik, pandai, dan sukses seperti makna dari nama itu sendiri. C. Jenis-jenis penamaan. Menurut Hair 1990, halaman 44 menyatakan bahwa jenis penamaan terdiri dari 11 kriteria. Kriteria resbat di antaranya adalah A. Peniruan bunyi, B. Penyebutan bagian, C. Penyebutan sifat khas, D. Penemu dan pembuat, E. Tempat asal, F. Bahan, G. Kesurupan, D. Pemendekan, I. Penamaan baru, C. Pengistilahan, dan K. Pendefinisian. C. Proses penamaan. 1. Penamaan bunyi. Penamaan yang dibentuk berdasarkan bunyi dari benda atau suara yang ditimbulkan, misalnya dalam bahasa Jawa, peluit disebut sumpritan karena bunyinya prit-prit. Kedua, penyebutan bagian. Penamaan dengan menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhan benda tersebut, misalnya penggunaan kata biji pada kalimat kakak membeli mangga 2 biji. Tidak berarti membeli biji mangganya saja, 1 buah mangga dengan utuh.
3. Penamaan bunyi. Penamaan berdasarkan penemunya atau pembuatnya, orang atau pabrik. Misalnya saat sering menyebut mie instan dengan kata sarimi, sarimi merujuk pada merek suatu benda. 4. Penamaan tempat asal. Berdasarkan nama tempat asal benda tersebut, misalnya soto Semarang yang merupakan soto dari tempat asalnya Semarang. Sate Madura yang berarti sate yang berasal dari Madura. Kelima, bahan. Penamaan diambil dari nama benda bahan pokoknya, misalnya kantong plastik yang berarti kantong yang berbuat dari plastik. 7. Keserupaan. Penamaan berdasarkan makna kata yang digunakan dalam suatu tuturan disamakan dengan makna leksikal kata tersebut. Misalnya koruptor disebut sebagai tikus kantor. Kata tikus merujuk pada sifat hewan tikus yang dianggap hama yang mendatangkan kerugian. Sama halnya dengan koruptor yang menyebabkan kerugian untuk orang lain. 8. Pemendekan. Penamaan terbentuk dari penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan. Misalnya cireng, aci digoreng. 9. Penamaan baru. Penamaan bisa berasal dari bahasa asing lalu dibuat penamaannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata turis diganti dengan kata wisatawan. Pelayan diganti pramugania. Bab 3. Pembahasan. A. Nama dan asal-usul Rumah Sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Di masa lalu, dunia medis belum menyentuh daerah Banyumas Raya atau wilayah di Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, dan Cilacap. Di masa lalu, saat masa penjajahan, warga yang sakit biasanya disembuhkan dengan cara non-medis. Seiring berkembangnya zaman, di Banyumas mulai mengenal pengobatan medis. Pengobatan medis tentunya diawali oleh orang-orang Belanda. Kemudian pengobatan tersebut juga mulai dirasakan oleh pribumi. Salah satu tonggak munculnya pengobatan medis pertama di Banyumas adalah munculnya rumah sakit. Berikut adalah nama dan asal-usul rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. 1. RSUD Banyumas. RSUD Banyumas didirikan pada tanggal 1 Januari 1924. Pada waktu berdiri diberi nama Burgerziekenhuis te Banyumas, yang lengkapnya bernama Zulaina Burgerziekenhuis atau lebih dikenal pada waktu itu sebagai Rumah Sakit Juliana, dengan kapasitas TT 110 buah. Nama tersebut diambil dari nama seorang putra mahkota Ratu Wilhelmina dari Belanda. 2. Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Banyumas. Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah dokter pribumi pertama yang diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setelah lulus Stovia, Margono melanjutkan sekolah di Belanda dan menjadi ahli bedah lulusan Universitas Amsterdam pada tahun 1927. Namanya diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di Purwokerto, yaitu Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) adalah sebuah rumah sakit tipe B pendidikan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kota Purwokerto. 3. Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Rumah Sakit Ananda Purwokerto pemula adalah rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bersalin yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Sutari, yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor 39 tertanggal 20 Februari 1989 di Purwokerto. Yayasan dimaksud merupakan yayasan keluarga Bapak Sutari. 4. Rumah Sakit Wiradadi Husada Banyumas. RSU Wiradadi Husada Soekarjo semula berawal dari praktek dokter umum, yaitu Dr. N. Husain Amrah, kemudian berkembang menjadi klinik umum dan spesialis yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan bernama Yayasan Amrah yang didirikan berdasarkan akta notaris tertanggal 6 Mei 1997 di Purwokerto. Yayasan tersebut diketahui oleh Dr. N. Husain Amrah, SP.B. pada tahun 2001. Klinik umum dan spesialis berubah nama menjadi Rumah Sakit Bersalin dan Klinik Wiradadi Usaha. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2003 berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Bedah Wiradadi Husada berdasarkan surat izin sementara pendirian rumah sakit yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah nomor 503 425 2009 52.
5. Rumah Sakit Islam Purwokerto. Rumah Sakit Islam Purwokerto atau RSI merupakan salah satu rumah sakit kebanggaan masyarakat Muslim Purwokerto yang telah berproses dan berdiri sekitar 30 tahun yang lalu pada tahun 1983. RSI Purwokerto ini beralamat di Jalan Haji Mahsuri 39 Rejasari Purwokerto Barat Kali Bogor Purwokerto. RSI ini dikelola secara operasional oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Yarsi Purwokerto. 6. Rumah Sakit Sinar Kasih bermula dari sebuah gagasan yang muncul dalam rapat Majelis Gereja Kristen Indonesia Purwokerto pada tanggal 17 Juni 1965, di mana dalam konteks pelayanan di Konia gereja dirasakan perlu adanya sebuah poliklinik yang mampu memberikan pelayanan terhadap warga gereja beserta keluarganya. 7. Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Rumah sakit peninggalan dari Belanda pada tahun 1949 yang awalnya dahulu berkedudukan di Banyumas dengan nama RST Brigade 83 Sunan Kalijaga. Pada tanggal 20 September 1990 terjadi penggantian nama Brigade 83 menjadi Subter Brigade N Yodonegoro, sehingga kesehatan Brigade 83 menyesuaikan diri menjadi berubah kesehatan Subter Brigade N Yodonegoro. DKT Resimen 1 membawahi 7 danton kesehatan dan 2 tempat perawatan tentara, yaitu tempat perawatan tentara 1 yang berkedudukan di Banyumas dipimpin oleh Letda Soekardi yang pada tahun 1964 menjadi Rumkit 711 dan tempat perawatan tentara 2. Pada tanggal 1 Februari 1986 berdasarkan surat keputusan Kasat nomor Skep 76 1985 tanggal 28 Oktober 1895 dan berdasarkan surat perintah Kepala Kasdam 17 Diponegoro nomor Sprint 204 halaman 2 1986. Nama Rumah Sakit 3 711 Wijaya Kusuma diganti menjadi Rumah Sakit TK 3 nomor 040601 Wijaya Kusuma berganti nama menjadi Rumah Sakit 3 711 Wijaya Kusuma. 8. Rumah Sakit Bunda Purwokerto. Pada tanggal 9 Agustus 1989 dibangun Rumah Sakit Bersalin yang pada tanggal 14 Juni 1990 diresmikan berdirinya Rumah Sakit Bersalin Bunda Purwokerto oleh Bapak Kepala Kandep Kesehatan Banyumas, Bapak Dr. Kuntoro, dan beroperasi sampai dengan 30 Agustus 1991 dengan surat izin dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Februari 1990 nomor 054 Kanwil RB 2990. 9. Rumah Sakit Medika Lestari. Rumah Sakit Umum Medika Lestari semula berawal dari Balai Pengobatan Medika Lestari yang berdiri pada tahun 2006 yang dalam melayani masyarakat masih terbatas pada pelayanan kesehatan medika dasar rawat jalan. Yayasan Al-Mahmud Medika Lestari sebagai pemilik Balai Pengobatan Medika Lestari bermaksud mengembangkan menjadi Rumah Sakit Umum Medika Lestari. Dengan pengembangan BP Medika Lestari menjadi RSU tentu saja memerlukan usaha dan dukungan dari semua pihak yang terkait. 10. Rumah Sakit RSKGM Universitas Jenderal Sudirman Banyumas. RSGMP Unsud adalah rumah sakit khusus yang menjalankan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana penyelenggaraan pendidikan profesi mahasiswa kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. B. Proses terjadinya penamaan nama rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. 1. RSUD Banyumas. Jenis penamaannya yaitu penyebutan berdasarkan nama sejarah. Awal berdirinya rumah sakit ini bernama Burgersia Kenhis de Banyumas yang lengkapnya bernama Zulaina Burgersia Kenhis. Nama tersebut diambil dari nama seorang putra mahkota Ratu
Wilhelmina dari Belanda. Banyumas dalam penamaan suatu daerah ini menduduki tingkat kedua setelah penyebutan berdasarkan sifat menonjol. RSUD adalah singkatan dari Rumah Sakit Umum Daerah. Sejarah yang didasarkan pada penyebutan nama RSUD Banyumas adalah rumah sakit yang terletak di daerah Banyumas. Kedua, Prof. Margono Soekardjo Banyumas. Penyebutan berdasarkan nama dan pembuat. Dinamakan Rumah Sakit Prof. Margono Soekardjo Banyumas karena penyebut dan pembuatnya yaitu Margono Soekardjo dan merupakan bentuk dari masyarakat atas dedikasi atau jasanya dalam mendirikan rumah sakit tersebut. Ketiga ada Ananda Purwokerto, penyebutan berdasarkan pabrik dan penyebutannya. Rumah sakit Ananda Purwokerto dikategorikan dalam penyebutan berdasarkan pembuatnya karena menduduki tingkat penyebutan yang sangat menonjol yaitu sebelumnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Rumah Sakit Bersalin yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Sutari. Yayasan dimaksud merupakan yayasan keluarga Bapak Sutari. Prof. Margono Soekardjo Banyumas, penyebutan berdasarkan nama sejarah. Penamaan nama Rumah Sakit Widadari Usaha Purwokerto dilandaskan pada sejarah. Hal ini dikarenakan tidak ada latar belakang dari pendirinya mengenai makna nama atau ciri khas yang menonjol pada Rumah Sakit Widadari Usaha Purwokerto. 5. Islam Purwokerto. Penyebutan berdasarkan nama pembuat. Penamaan Rumah Sakit Islam Purwokerto berdasarkan nama tokoh yang muslim yang terlibat dalam proses pembentukan nama dan mempunyai peranan penting atas didirikannya rumah sakit tersebut. Keenam ada Sinar Kasih Purwokerto. Penyebutan berdasarkan nama sejarah. Penamaan Rumah Sakit Sinar Kasih Banyumas berdasarkan pada visi pendirinya yang ingin menjaga kesehatan terhadap warga gereja beserta keluarganya. Disebutkan dalam sejarah bahwa pada tanggal 16 Mei 1966 poliklinik ditingkatkan menjadi untuk umum dengan nama Sinar Kasih. Tanggal tersebut kemudian diabadikan menjadi tanggal hari jadi Sinar Kasih. 7. Wijaya Kusuma Purwokerto. Penyebutan berdasarkan nama sejarah. Sebelum dinamakan Rumah Sakit Wijaya Kusuma, rumah sakit ini mengalami beberapa pergantian nama dari setiap periode. Didirikan pertama kali oleh Belanda pada tahun 1949, yang awalnya dahulu berkedudukan di Banyumas dengan RST Brigade Sunan Gunung Jati. Penamaan rumah sakit diganti setiap pergantian pemimpin yang baru pada tahun 1989. Sekarang resmi berganti nama menjadi Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto. 8. Rumah Sakit Bunda Banyumas. Penamaan berdasarkan sifat menonjol dinamakan Rumah Sakit Bunda. Hal tersebut berdasarkan sifat atau ciri khas yang ditonjolkan, yang lebih cenderung membawahi perasaan dan anak. Istilah anak dan bunda memanglah sangat erat, melatar belakangi terbentuknya nama Rumah Sakit Bunda. 9. Medical Lestari Banyumas. Penyebutan berdasarkan nama pembuatnya. Nama Rumah Sakit Medical Lestari Banyumas diambil dari nama sebuah yayasan yang menaunginya yaitu Yayasan Al-Mahmud Medical Lestari, sehingga dengan kata lain penyebutan nama rumah sakit tersebut berdasarkan penyebutan dari nama pembuatnya. 10. RSKGM Unsud. Penyebutan berdasarkan nama pembuatnya. Nama rumah sakit RSKGM Unsud diambil dari nama sebuah perguruan tinggi yang ada di Purwokerto yaitu Unsud. Diketahui Unsud merupakan pendiri dari rumah sakit tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa RSMG Unsud termasuk dalam kategori penyebutan berdasarkan nama pembuatnya. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Setiap rumah sakit mempunyai asal-usul yang beragam berdasarkan latar belakang penamaan rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Dalam kajian semantik dapat dikategorikan sebagai jenis penyebutan berdasarkan nama sejarah. Kedua, dari semua hasil analisis pada rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas ditemukan banyak penyebutan berdasarkan nama sejarah, penyebutan berdasarkan nama penemu dan pembuat, dan penyebutan berdasarkan nama pabrik dan pembuatnya, meskipun lebih dominan pada penyebutan nama sejarah. B. Saran. Setiap rumah sakit akan berbeda penamaannya dari tradisinya, bahkan akan berbeda pula fungsi, makna, serta filosofi dari penamaan rumah sakit tersebut. Jika digaji penamaan rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia umumnya tidak akan habis, sebab lain daerah, lain pula yang ingin disampaikan masyarakat melalui penamaan fungsi, makna, dan nilainya. Analisis ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami proses terjadinya penamaan dalam nama gedung yang ada di Purwokerto. Maka dari itu, penelitian penamaan rumah sakit di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas ini sangat penting dilakukan untuk menjaga sejarah agar tetap terjaga dan dikenal luas oleh masyarakat di luar wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Daftar pustaka. Sekian, terima kasih.
Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan. Selebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.